Sarah Connor menegaskan dirinya tak membunuh Aibda Wayan Sudarsa dan justru ingin menolong korban saat berkelahi dengan kekasihnya David James Taylor di Pantai Legian Kuta tanggal 17 Agustus lalu. Pernyataan ini disampaikan Sarah dalam berita acara pemeriksaan ketiga malam ini. Sarah Connor, tersangka pembunuhan Aibda Wayan Sudarsa kembali diperiksa penyidik Satreskrim Polresta Denpasar Kamis kemarin. Dalam berita acara pemeriksaan ketiga ini, Sarah dicecar 45 pertanyaan seputar bukti baru yang ditemukan di sekitar Pantai Suluban Kuta Selatan Selasa malam lalu. Sarah menyampaikan kepada penyidik bahwa David James Taylor yang memiliki ide untuk menghilangkan barang bukti berupa pakaian milik mereka serta identitas korban. Di akhir pemeriksaan yang berlangsung sekitar 6 jam ini, Sarah menegaskan kepada penyidik bahwa dia tidak membunuh Aibda Wayan Sudarsa. Saat kejadian, Sarah justru ingin melerai dan menolong korban yang saat itu terlibat perkelahian dengan kekasihnya. Sarah mengaku setelah kejadian ia diberitahu kekasihnya bahwa Aibda Wayan Sudarsa hanya pingsan, tidak sampai meninggal. Dalam BAP kedua lalu, Sarah sudah menyatakan kesedihan dan penyesalan atas meninggalnya Aibda Wayan Sudarsa. Tidak ada sedikit pun motif untuk membunuh, jadi nggak ada gitu loh. Makanya saya tekankan sekali lagi kepada kalian, kalaulah kasus ini diteruskan ke pengadilan, maka lebih tepat menurut kami sebagai tim penasihat hukum, kalau terbukti, itu adalah 351 ayat 3, penganiayaan menyebabkan orang meninggal. Kuasa hukum Sarah menilai pasal 338 tentang pembunuhan, 170 kekerasan di muka umum, 55 dan 56 turut membantu tindak kejahatan yang disangkakan kepada kliennya tidak relevan. Anggota Satlantas Polsek Kuta Aibda Wayan Sudarsa ditemukan tewas di Pantai Legian Kuta Rabu dini hari dengan luka robek di bagian kepala dan leher. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa bercak darah serta identitas 2 WNA, David James Taylor dan Sarah Connor yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.